العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا، وخصوصا إلى صاحب الكتاب مفتي جمال الدين بن شيخ محمد أرشد البنجري كلامبيان، وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا أبي محمد أمين بدلي، ثم إلى أرواح أهل سلسلتنا يا الله، وإلى أرواح أهلنا يا الله، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية القبول وبنية الوصول وبنية الشفاء ولطول العمر ولتيسير الرزق ولزيارة مكة والمدينة حجا وعمرة ولافتتاح أبواب المقاصد والحاجات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian adapun yang ketujuh dari 10 adapun aturan-aturan adab-adab kita dengan sesuatu yang dikhabarkan Nabi. Adapun yang ketujuh aturan kita kepada neraka, yaitu 4 perkara. Nah, jadi kita percaya lawan adanya neraka, karena neraka itu sudah dihabarkan oleh Nabi, dihabarkan oleh Al-Quran. Kita beriman kepada api neraka. Nah, mudahan kita selamat dari api neraka, amin ya Allah. Mudahan masuk surga, jangan transit, menyubarang siratal mustaqim, jangan gugur, amin. Napa yo aturannya yo atau adab kita hendak selamat dari api neraka? Yang pertama adalah membaca Al-Quran sebulih-bulihnya. Sebulih-bulihnya tuh bahasa orang Bahari inilah, barangkali artinya sebanyak-banyaknya. Jadi baca Quran tuh sebulih-bulihnya, yakni sebanyak-banyaknya. Wirid Al-Quran itu ada 2. Jadi wirdul Quran itu kismani. Wirid Quran itu ada 2. Yang pertama ada wirid Quran itu namanya bentuk qiraah. Bentuk qiraah. Bentuk qiraah. Yang kedua ada wirid Quran itu bentuk tilawah. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Nah, qiraah dulu. Qiraah itu lebih umum, tilawah itu lebih khusus. Qiraah itu yakni kita membaca Al-Quran melazimi akan surah-surah atau ayat-ayat Quran. Itu disebut namanya wirid Quran secara qiraah. Umpama kita pagi sore Yasin, baca Waqiah, baca surah Tabarak, ya kah? Imbah sembahyang subuh atau imbah asar atau imbah maghrib atau imbah isya, di pagi hari, di sore hari kita baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak. Nah, itu bentuk wirdul Quran, namanya qiraah. Anu amalan hari-hari surah Yasin, amalan hari-hari surah Tabarak, amalan hari-hari kita membaca surah Waqiah umpama. Itu termasuk wirdul Quran.
wirid Quran. Kayak kita umpama sembahyang hajat lalu baca Yasin, atau mahaul ma'arwah baca Yasin, ada baca tabarak, ada yang menambahi surah Ar-Rahman. Itu wirid Quran, cuma bentuk qiraah. Atau yang amalan per minggu itu membaca surah Al-Kahfi imam malam Jumat atau hari Jumat, itu kan termasuk wirid Quran juga. Punya saben Jumat baca surah Kahfi, imam malamnya, imam siangnya. Atau malam Senayan membaca surah Ad-Dukhan, ya kan? Atau saben malam sebelum guring membaca Alif Lam Sajadah. Atau bebinian betianan membaca surah Maryam supaya murahan beranak, atau membaca surah Yusuf mudahan anaknya bungas selama betianan. Itu termasuk wirdul Quran, cuma bentuk qiraah. Atau kita hendak guring baca ayat kursi, ya kan? Nah, itu termasuk wirdul Quran bentuk qiraah. Nah, yang kedua ada termasuk wirid Quran, wirdul Quran itu yang kedua adalah bentuk tilawah. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan. Tilawah itu berturut-turut, nyambung dari Fatihah, dari Al-Baqarah, ya kah, sampai kaina qul a'udzu binas, khatam 30 juz. Ya kala kaina bebulik pulang ke Fatihah Al-Baqarah. Nah, itu namanya tilawah. Itu termasuk orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Sebenarnya orang yang termasuk qiraatul Quran lagi adalah orang yang kasratus shalah, orang yang banyak sembahyang. Ada kita belajar hadis dan ada tafsir hadis. Nggih, nang mun kada hilap hadisnya nang nawiru buyutakum bi qiraatil Quran au bi tilawatil Quran. Terangi akan rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Nah, ada ulama hadis yang mengarti qiraatil Quran atau tilawatul Quran itu adalah dengan sembahyang nawafil fil buyut, sembahyang sunat di dalam rumah, entah itu sembahyang tahajud, sembahyang malam, entah itu sembahyang witir, entah itu sembahyang duha. Jadikan rumah kita itu ada bahagi nawafil. Bahkan di dalam sarah hadis itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sidin mengabdalkan sembahyang sunat itu di dalam rumah. Lebih abdal, ahabbu ilayya, lebih aku sukai jer Imam Malik dibandingkan sembahyang sunat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi cuma ilal guraba, kecuali orang nang pendatang. Kalau orang pendatang, mudahan kita umroh haji, mudahan ziarah kita ke Madinah, Imam Malik mengabdalkan kita guraba itu nang abdalnya sembahyang sunat, sembahyang duha di Masjid Nabawi, sembahyang tahajud turut di Masjid Nabawi. Bagus aja Bang di hotel, bagusnya ke masjid. Kita paling 6 hari arba'in itu berapa tak? Berapa guru? Kan sehari 5 waktu. Arba'in itu 40 bagi 5 8 hari. Gitu. Jadi Imam Malik tetap mengabdalkan kita guraba itu orang nang garib, orang nang musafir, orang nang sakali sabakas, abdalnya di Masjid Nabawi. Nah, anu saking apa yuk? Saking satu mengamalkan hadis Nabi Muhammad,
Yang kedua, supaya rumah kita dapat bahagia, supaya rumah kita jangan kayak kubur, ya kan? Ada bahagilah, ada bahagi sembahyang. Nah, jadi di dalam sembahyang itu lalu baca Al-Quran, kan ada Fatihah, ada baca surah, kemudian anak cucu hafal Quran. Nah, langkar banget tak? Jadi siapa-siapa yang hafal Quran, sebenarnya inya pun menasihati kita. Kada kita tuh menasihati inya. Cuma kekanakan menghafal Quran kan tak anom pada kita. Nah, jadi alangkah eloknya orang yang sudah hafal 30 juz, inya murajaah sehari 3 juz, berarti 10 hari 1 khatam. Berarti sebulan 3 khatam. Jadikan 3 waktu seperti taraweh. Sejuz. Apa itu? Nomor 1, sholat witir. Jadikan sembahyang witir setelah sembahyang isya. Sembahyang isya. Jangan witir tengah malam, di isya. Dan usahakan witirnya 11 rakaat. Kalau mau umpati Al-Quran citakan Mekah, itu mun kada salah 10 lembar lah. Kalau citakan Indonesia 9 lembar. Bahari kita belajar Al-Quran citakan Indonesia yang 9 lembar itu. Kita punya tuntang sajus menyelamat rajin. Kano lapat mudahan mengaji dapat lakatan, mudahan mengaji merikit ulatih, mudahan mengaji lantih, kena besalamatan pisang, mudahan mengaji jangan pusang. Tuh bahari tuh ulat ingat banget tak? Wah ini kadida kaitor. Arwah nini bahari melajari. Banyak orang datangan ke rumah nini tak mengaji tak. Nah, jadi bu untungnya jadikan witir itu. Nah, jadi punya 10 lembar berarti 1 rakaat selambar. Berarti 10 rakaat 10 lembar. Berarti sejuz tu witir ta. Nah, 1 rakaatnya biar kul wallahu kul ajubinas. Nah, sarakaatnya ta. Nah, 1 sudah. Yang kedua, kaina malam bangun. Ahlul Quran, ahlul lail, ya kah? Ahlul Quran, ahlul lail, ahlul Quran. Sekalipun ulun terdapat juga sarah hadis, wal muradu bi ahlil Quran adalah ahlul iman bil Quran. Jadi kita sekalipun kada hafal Quran, cuma kita beriman kepada Quran, kita ahlul Quran ngarannya. Ya kah? Karena ada al iman bil Quran, ahlul Quran juga. Sekalipun kada habis Quran. Dituntut juga kita bangun. Kalau umpama nang hafal Quran aja disuruh bangun, kita pun ahlul Quran. Artinya ahlul iman bil Quran. Apalagi ini hafal Quran. Lah Buddha itu kada boleh tidak itu pelajar-pelajar nih, apalagi belum kawin ya Allah. Nih dinta, yuk semangat bangun malam, latih bangun mahiri bangun malam. Apa gerang bangun malam? Bukan menonton sepak bola dunia, ada tahajud. Gawi 10 rakaat supaya ulihi sejuz. Kan apalagi 2 juz sudah ulihi. Kaina jadikan siang sembahyang duha di pagi hari. Berapa rakaat mau umpati sepaling banyak sembahyang duha 12 rakaat. Ambil 10 rakaat 1 juz, 2 rakaat biar kuliah walahai lagi. Nah nanti berarti sehari 3 juz. Cuma yang ulun sahid terangi rumah kamu dengan Al-Quran. Ulama hadis mentafsirkan artinya terangi rumah kamu bin nawafil dengan sembahyang sunnah. Kita dah hafal Quran, barang kuliah kul wallah. Quran juga loh tuh. 3 kali kul wallah apa sahatam?
Orang naik pada ilnya orang. Nah, sama itu. Jadi sama itulah. Jadi ulun ulang. Wirid Quran ada dua. Ada bentuk qiraah, ada bentuk tilawah. Mudahan kita ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Yang lain punya kita tinggalkan, yang lain tuh mati, yang lain tuh layu. Iwak ikan hias mun kada kita beri makani, kada kita ganti banyunya, iwak ikan hias mati. Ayam itik digaduh cobaan kada diberi makani, ayam itik bisa mati. Kambang cobaan kada disiram, ya kah? Nah dinta bisa layu, bisa mati. Cobaan kita tinggalkan Al-Quran. Kita kada menahu-menahu lawan Quran. Bukan Quran yang mati, hati kita yang mati. Hati kita yang mati. Jadi setiap sesuatu mun kita tinggalkan, sesuatu itu layu, sesuatu itu mati. Kecuali Al-Quran. Munya kita tinggalkan Al-Quran, hati kita yang layu, hati kita yang mati. Mudahan ketujuh baca Quran. Nanya itu sembahyang ada Al-Quran. Nah kemudian ulang sambungannya. Kemudian yang kedua, mudahan selamat dari api neraka. Amin. Yang kedua, menangis pada siang dan malam. Menangis-menangisnya karena takut akan Allah Ta'ala. Penyebab menangis itu takut. Sebenarnya penyebab menangis itu banyak. Ada di antara orang asbabul bukai, penyebab menangis itu yang pertama adalah khaufun, takut. Yang kedua rajaun, harap. Yang ketiga mahabbatun, cinta. Orang rindu tuh bisa menangis. Kegenangan. Tahukah kegenangan? Kayak orang mengidam. Punya kada tahu karakan bisa menangis lah. Takut kadeknya. Mengapa jadi menangis? Jadi asbabul buka itu salasah. Khaufun wa rajaun wa mahabbatun. Cuma mengapa di sini musannif mendatangkan khauf? Karena khauf ini amalan kita orang awam. Orang awam ini nang patut memang ditakutani. Karena kita nih wani maksiat. Orang wani maksiat lah yang ditakutani. Ya kah? Nah, lain orang alim, lain orang ulama, lain orang khawas. Mereka itu dominannya raja. Raja itu harap. Lain khawasul khawas, lain wali, lain para nabi, mereka mahabbah. Mereka rindu kepada Allah. Jadi nangisnya nangis rindu, nangis cinta, nangisnya nangis harap, mengharap. Ada tangisnya tangis takut. Nah kita nih takut kayaknya, tangis takut, takutan lawan siksa Tuhan. Nah itu ada hubungan Quran dengan menangis. Ada hubungan Quran dengan menangis. Karena Al-Quran itu pasti ada ayat-ayat khauf. Di Quran itu pasti ada ayat-ayat raja. Di Quran itu pasti ada kisah surga. Di Quran itu pasti kisah neraka. Di Quran itu pasti ada kisah orang saleh. Di situ ada ayat-ayat yang membawa kita baper, bawa perasaan. Kita menghendaki membaca Al-Quran itu mudahan kayak kita melihat sinetron. Amin. Nah itu pentingnya tadabbur, pentingnya Al-Quran itu dipelajari, dipahami. Itu pentingnya belajar, pentingnya sekolah agama supaya tahu di kalimat, arti kalimat, membantu kita mendatangkan perasaan kita. Lihat orang melihat film sinetron, apalagi film India, ada nang bertetangisan laki bini. Sadih banget film Indianya. Nang laki menangis, nang bini menangis.
Nang bini menangis gara-gara paham di film India. Nang laki menangis melihat bini menangis. Lalu beta tangisan, lipak-lipak hingus ke dinding. Datang tamu, sangkaan tamu bekalahi. Paksa berkisah, kami ini jadi beta tangisan jam itihi film India. Sangkaan orang bekalahi. Ulun menghendaki membaca Quran tuh mana tangisnya. Jangan melihat film India aja menangis. Itu yang ulun maksud. Jadi ulun ada melihat di dalam kitab tafsir. Ada seorang orang saleh, seorang orang alim yang setiap malam bangun beribadah, siangnya puasa. Ketika suatu malam Sidin ini bermimpi. Di dalam mimpi ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, di dalam mimpi itu Inya membaca Quran dari awal Fatihah Al-Baqarah sampai beberapa surah ke depan. Yang ngaran mimpi kan? Nabi kita mendengari inya tadarus. Nabi mendengari. Tuntung baca Quran, sadaqallahul azim. Apa yang diucap Nabi? Ujar Nabi, aina buka fi tilawatil Quran. Mana tangis ikam ketika membaca Al-Quran? Yang dicari Nabi bukan mana tajwid ikam. Tajwidnya bagus dah. Tajwidnya bagus sudah. Yang dicari Nabi, aina buka uka fiti lewatil Quran. Mana tangis ikam ketika membaca Quran? Yang dicari Nabi tangis. Nah, inilah pentingnya antara muntung dengan hati. Ada konek, ada tadabur, ada meresapi, ada baper bawa perasaan. Nah, kayak apa orang melihat sinetron, ya kan? Sinetron itu kan punya ada lucu, ketawa tak? Mun ada sedih, nangis tak? Nah, kayak orang keasikan main bola juga, wah ada gampangan, idola mencetak gol, hampas juga. Itu namanya baper, bawa perasaan. Karena kehendak kita, baper kita itu ada ketika membaca Al-Quran. Nah, inilah kita kehilangan ini. Kehilangan ini. Ketika istighfar, menangis itu harus. Jadi ada beberapa hal yang perlu menangis. Satu, ketika membaca istighfar. Karena orang istighfar itu kan minta ampun. Biasanya jin orang minta ampun itu kan lawan tangis-tangisnya. Laki bini bakalahi. Laki kan yang salah, bini kan yang salah. Ampun. Nah, nangis tak? Pertanyaan satu, ketika kita istighfar, aina buka uka. Ketika baca Al-Quran, aina buka uka. Bahkan ketika sembahyang pun, ketika berdoa pun, aina buka uka. Nah, itu sama itu. Ada bawaan hati itu ada bawaan hati. Cuma kalau kita melihat masalah menangis itu yang paling bagus malam hari berduaan lawan Tuhan, tangis rindu, tangis minta ampun lawan Allah, itu yang paling abdal menangis. Kadang menangis di tengah orang banyak pas karena kamera. Kena sangkan orang minta sedekah kena. Marasnya Sidin dia menangis kita beadaan ya. Nah, itu berduaan lawan Tuhan. Berduaan lawan Tuhan, Masya Allah. Berduaan lawan Tuhan. Nah, jadi amalan itu. Nah, rupanya mengapa musannif mendatangkan menangis malam atau siang? Menangis itu yang keluar banyu loh. Sedangkan neraka itu apa? Api. Api itu kalah lawan banyu. Jadi ketika kita menangis ketika istighfar, kita menangis ketika membaca Al-Quran, menangis kita
beramal, beribadah, sembahyang, doa, zikir. Ketika kita menangis, mudah-mudahan banyu mata kita mampu memadamkan api neraka kita. Amin. Itu mengapa cerdasnya Musanif nih, cerdasnya Mufti Jamaluddin nih. Paham kita. Al-Quran menyelamatkan dari api neraka, ya kan? Ini syafaat. Lawan sahibul Quran, lawan ahlul Quran. Banyu mata memadamkan api neraka. Cuma banyu matanya menangis karena Allah, bukan karena habis asam bawang, asam kamal. Atau diputus pacar. Ada dulu santri kita, pondokan kita, lain pondokan di belakangnya lain. Datang ke rumah ulun menangisnya. Ulun apa? Ulun minta ampun guru wae. Ulun seminggu sudah kada mengaji lawan pian. Cucuk kayak kada terlihat. Jangan ke pian. Kada Darussalam gin ulun kada turun. Joko apa? Ulun sakit hati guru diputus pacar. Ujur kok bungo. Orang bawa mengaji, dawaul qalbi hamsatun, ubat hati itu ada 5. Tilawatul Quran, ya kak, at-tadabbur pikiratil Quran, bangun marah, parut lapar, tadarruk, istighfar, hadir ke majelis ilmu. Mun kada mengaji ikan, maginnya macam-macam pikiran. Hati ini munya sedih, hati ini munya kosong, bisa syaitan maisi. Ya nang iti tali itu melambai-lambainya. Maiti nang irigasi nang betajun aja. Nak bunuh diri, nauzubillah. Jangan bawa mengaji, bawa nuntut ilmu. Bawa nuntut ilmu. Nah, ubat hati, bawa baca Quran, bawa puasa. Bawa puasa tuh dawaul qalbi juga. Napa gerang perutnya menyelapar, napa ingatan pembukaan. Duduk punya mengaji, kedingat lagi nang kasar muntung orang, kasar nang kelakuan orang. Sekalipun orang tuh bini seorang, laki seorang, bawa mengaji, karena keterangan guru melapisi sudah. Ya kada mau pikir itu 2 buting. Setidaknya 50-50 berang. Nang di rumah ingat, nang di sini ingat. Oleh karena itu punya banyak hutang, banyak hadir ke majelis ilmu supaya kada ingat di hutang dulu. Karena mau nyebulik keingatan puluh. Mudahan murah rezeki seberataan. Nyaman bayar hutang. Nah kemudian 2 sudah. Yang ketiga, yang memadamkan api nerakanya. Yang ketiga dari 4, padahal banyak amalan telah, cuma nang 3 nih, masya Allah tabarakallah. Meninggalkan segala pekerjaan maksiat karena menjauhi daripada yang haram. Hakikatul maksiat adalah naru jahannam fid dunia. Hakikat maksiat itu adalah neraka jahannam di dunia. Al jannah jannatan, wan nar narani. Surga itu ada 2. Ada jannatun muajjalah, ada jannatun ajilah. Jannatun muajjalah, jannah yang ditakjil, surga yang disegerakan. Apa surga yang disegerakan? Ilmu ma'rifah. Ya kah? Ibadah kepada Allah. Ini majelis ilmu ini raudhah min riyadil jannah. Kalau majelis ilmu kebun surga, majelis ilmu, majelis itu mudab, ilmi itu mudab ilaih. Majelis ilmu itu kebun surga, kebun itu mudab, surga itu mudab ilaih. Kawinakan mudab ke mudab, mudab ilaih ke mudab ilaih. Kalau majelis ilmu kebun surga, berarti ilmunya surganya. Surganya. Man lam yadkhulil jannah fid dunya, lam yadkhulil jannah fil akhirat. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Majelis ilmu kebun surga. Berarti ilmunya surganya. Inilah yang disebut namanya jannatun muajjalah. Jannatun.
Kaina kina di akhirat hanyar jannatun ajilah, surga nang dijanjiakan. Ini surga yang didahulukan. Inilah orang-orang bahari kepingin panjang umur hatta mi'ah sinin. Abah guru sekumpul aja berdoa, ya Allah panjangkan umur sampai 100 tahun. Orang kapagerak kepingin belajaran, kepingin salawatan, kepingin duduk-duduk di majelis ilmu semacam ini. Inilah kelezatan dunia yang luar biasa bagi orang yang beriman hatinya. Kemudian siap panjang umur, siap kan aja dalam hati. Kemudian istiqomah duduk di majelis. Nang nyata dulu bahari dah kadang ngaruan. Kalau dihitung-hitung banyak baharinya pada wahininya. Ayo yang tua semangat istiqomah. Ya Allah, mudahan mati di dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah. Nah, minta tak? Ujar Utsman bin Affan, seandainya kadada Al-Quran, aku kada kepingin panjang umur di dunia nih. Karena Sayyidina Utsman bin Affan tuh hobinya qiraatul Quran, bahkan meninggal aja di hadapan Quran. Ano sidin senang menanti-nanti Quran, membaca Quran tuh rame, asik tuh luar biasa, lezatnya luar biasa. Gitu. Karena mau mati hampir dia baca Quran. Itulah orang bari mengapa kepingin panjang umur. Karena orang panjang umur di dalam taat ibadah. Karena taat ibadah lah itulah kenikmatan nang muajjalah, jannatun muajjalah. Nah kembali pulang. Ketika surga itu ada dua, maka neraka pun ada dua. Ada narun muajjal, ada narun ajilun. Ada neraka yang diancamkan Tuhan, dijanjikan ancaman dari Tuhan. Ada neraka yang ditakjil Tuhan. Apa neraka yang ditakjil Tuhan? Orang yang berada di dalam maksiat. Al-wasail hukmul makasid. Ulun mondok pesantren. Nggih, berapa bulan hanya rujulik. Ketika libur hanya pian menjajak motor taksi itu sudah dah. Kujihing sudah rasa kampung. Padahal belum lagi sampai ke kampung karena motor ini menyampaikan ke kampung. Han di Pak. Dintu juga maksiat ini adalah wasilah ilan nar. Berarti al wasail hukmul maqasid. Hukum maksiat. Berarti maksiat itu hukum neraka. Berarti punya ada orang di dalam maksiat, hakikatnya di dalam. Mudahan dosa diampuni Allah. Yuk keluar dari maksiat. Keluar dari maksiat. Taubat. Taba di makna raja. Abdun abik, hamba yang lari. Yuk bulik ketuan. Bulik. Sudah berapa tahun sudah tajun dari patuanan. Ada sembahyang, ada puasa Ramadan, ada hadir di majelis ilmu, duit jadi cari, ya kan? Ayo, ingat bulik, sanja. Nah, jadi jadi hakikatnya sama. Berarti hakikatnya punya orang menjauhi maksiat sama hakikatnya menjauhi api neraka. Itu hakikatnya. Jadi sebenarnya orang yang di dalam maksiat belum di neraka, dah di neraka. Cuma neraka muajjalun, neraka yang ditakjil. Karena orang maksiat itu ihanah, itu zulmun. Orang ibadah itu hidayah, orang ibadah itu taufik. Hidayah itu nikmat besar, taufik itu nikmat besar. Berarti ibadah itu nikmat besar. Maksiat itu di dalam ihanah itu dihinakan, bukan ikram dimuliakan. Ya kan? Zulmun, kegelapan, kezaliman. Nyamanlah bakadab. Ada nyaman. Berarti orang di maksiat itu kada nyaman sebenarnya. Nah,
Jadi alhasil hijrah, keluar dari maksiat, jangan menggawi maksiat, berhindar dari maksiat. Ini termasuk amalan menyelamatkan kita daripada api neraka. Kemudian selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Gitu. Munya tatajun, capati keluar, capati bertaubat, capati istighfar. Lah, kita terkadang manusia ini itulah rawan maksiat. Dan rawan kecelakaan lain. Itu mobil. Kita ini mudah banget maksiat. Mudah banget maksiat. Mata kita, muntung kita, apalagi di akhir zaman ini. Ya Allah, orang bahari keluar rumah hanya maksiat. Wah ini dalam rumah gini kawa maksiat. Saking runyuhnya maksiat wah ini. Saking mudahnya maksiat. Nah kemudian mulang sambungannya yang keempat, jangan berbuat zina. Itukah? Nah ini mudahan selamat nah amin ya Allah. Berat ini lah maksiat ini. Orang berilmu gini bisa terhilap. Beilmu benarnya ya Allah. Mudahan selamatan beritaan amin ya Allah. Gawian nang ini. Itu tuh mengapa agama itu ada namanya maqasidus syariat. Maqasid itu tujuan syariat. Mengapa syariat itu ada aturan? Mengapa syariat itu ada larangan? Mengapa syariat itu ada manhiyat? Ada makruhat? Sebenarnya agama itu memelihara sesuatu yang wajib dipelihara. Coba kita lihat syariat Islam lah. Yang pertama di antara agama Islam ada di antaranya hizun nafsi, memelihara jiwa, memelihara diri. Maka turunlah hukum tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh, tidak boleh memukul, tidak boleh meninjak. Jiwa orang. Sampai-sampai al-qawaid al-insaniyah muqaddam ala qawaid ad-diniyah. Mahal jiwa manusia ini mahal. Hibzun nafsi. Allah haramkan membunuh. Yang kedua hibzul mal wajahidu bi amwalikum ampusikum. Memelihara harta. Allah haramkan mencuntat. Allah mengharamkan korupsi. Allah mengharamkan judi. Allah mengharamkan riba. Allah haramkan rentenir. Allah haramkan israf, membuang-buang harta. Tujuannya hibzul mal. Agama ini luar biasa. Nyayangi ke diri kita, nyayangi ke harta kita. 3, hibzul akli, memelihara akal. Haram minuman, haram obat sabu-sabu, haram macam-macam tak. Nang gawian merusak akal. Karena akal itu amanah Tuhan. Ada orang berucap, duitku aja, yang teler aku aja. Kan ada yang kayak itu tuh. Nampiling orang kada aku aja. Yang menukar minuman aku, yang teler aku. Napanya yang kada boleh? Bujur situ nang teler, bujur situ duit situ. Akal tuh nah. Ampun Tuhan, amanah Tuhan, titipan Tuhan, hatta duit nyawa pun amanah Tuhan. Jadi punya Tuhan larang samekna wa ata'na, jangan samekna wa asaina. Sarik Tuhan. Jadi ini namanya ta'abudiyah. Bukan ta'akuliyah semata. Ta'abudiyah, inggih pun. Jangan kenapa tuh jangan. Punya Tuhan melarang bang sudah. Jangan digawi bang. Punya digawi ya Tuhan neraka. Nah jadi Tuhan jaga akan akal kita. Apalagi nang dijaga akan Tuhan yuk. Nasab.
zuriat, keturunan. Ini apa pengernya populasi, apa pengernya teman-teman? Populasi. Nah, alihnya menyambat ulan populasi anaknya bahasa laut tinggal di darat. Bahasa waya ini populasi. Nah, mengapa Allah haramkan zina? Mengapa Allah haramkan liwat? Mengapa Allah haramkan sihak? Mengapa Allah haramkan istimna unani? Allah menjagayakan keturunan kita, nasab kita. Bahkan irdun, kehormatan kita. Itu tuh luar biasa itu. Di Korea kah, di Jepang kah, atau di Cina kah? Ulun gak tahu juga. Mereka pergaulan bebas. Laki-laki boleh kawin sama laki-laki, bini-bini kawin boleh sama bini-bini. Ya kan? Kan bebas tadi. Hak asasi ya bunyinya. Lalu mereka kekhawatiran apa? Angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Ini dalam jangka 30 tahun habis manusia. Allah itu membuka babu nikah, menutup babu sifah. Jangan dibalik. Pintu perjinahan terbuka, pintu perkawinan ditutup. Habis manusia. Habis manusia. Dintet untuk itu. Tidak ada agama yang paling bagus kecuali agama Islam. Mudah kita mati di Islam. La tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pelihara akal kita, diri kita, harta kita, ya kan? Nasab kita, irdun kehormatan kita. Kada boleh gibah orang, kada boleh adu asa orang. Jadi bagus banget agama itu. Agama tuh bagus. Nah, jadi kita berdua mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita mudahan selamat daripada gawian zina. Amin. Amin ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dulu jauh sudah bahari banget. Jadi sidin memberi maras anak betianan di luar nikah. Dinta. Jadi sidin, madak ada sidin nggak ada? Ampih mautbah, ampih baca menakib, supan sidin. Apalagi ada yang mau capek. Anak tuh dipadahi, jangan orang dipadahi. Oh, selajur ampih maut. Han jadi luar biasa lah, luar biasa. Calaannya tenang luar biasa. Mudahan selamat. Ulun memadahi diri ulun, seberataan sama, kuncinya sebuting aja, jaga jarak. Ingat akan yang di belakang motor aja. Jaga jarak. Karena bebinian itu seperti api. Lalakian seperti bensin habis sudah. Pertalit ke pertama. Ya nang tulisannya di pom bensin no semoke. Tolong matikan mesin Anda tuh di Banjarbaru, di andakinya di mukanya saya. Tolong matikan mesin Anda. No smoking. Jadi bahari di pondok itu karena ulun masih santri baru, ada bebinian masuk. So, kada tahu pang ada bebinian masuk asal. Aku pundukan santri itu pian jendila-jendila tuh digandai. Api. Ulun ini rasa santri baru mau ambil ke gayong. Nak nyimbur. Saya jadi artinya, sekalinya anak kecil beginian menghilangi desa anak kurang di pesantren. Lalu rupanya bebinian itu seperti api istiarah, ya kan? Musta'ar minhu, api itu musta'ar lah. Istiarah pinjam mata. Jadi ada musta'ar lah, ada musta'ar minhu. Itulah istiarah. Sekalinya lalakian masuk ke putri ulang. Sekalinya sama 11-12. Apa geran?
bensin jar nyebari bensin kan, bensin ya bensin. Usahanya lalakian masuk kucing laki saklinya. Bensin paham umpat betakun ulun bensin lawan api mau nyebetatai mandilap kabakaran tabalik salamarian kitab naujubillah. Sayangnya sekolah 6 tahun 7 tahun rabah lawan lamarinya. Cuma manusia nih utak zina, utak porno, utak selingkuh, membawa ajaran sesat. Murid dilajari nikah batin. Nikah batin itu tanpa saksi, tanpa wali. Mengapa jar kisah nikah batin? Supaya mauruti perguruan kada haram. Saya mauruti sampai ke tengah-tengah situ. Naujubillah min jale. Hati-hati. Hati-hati, Bang. Jadi nikah batin itu kada sah. Hati-hati banget. Itu alasan politik nang iyanya anak manui anak orang. Nah, yang maras itu yang orang awam. Ya Allah dibuduhi ngarannya. Jadi sekali lagi ukuran seseorang itu bujur kada bujur, mizanul haknya adalah Nabi kita Muhammad. Menyak keluar pada syariat Nabi, jangan umpat. Sekalipun terbang di udara, jajak di banyu, ya kah kacak duit, kacak batu jadi emas. Lah, sakti ujar kita, munyak keluar pada syariat Nabi, jangan umpat. Itu harga mati sudah. Harga mati. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin. Nah, sudah. Kemudian adapun yang ke-8 sekolah. Nya 10 kalau kuntang. Nah, kemudian adapun yang ke-8 aturan kita kepada surga 4 perkara. Surga pula. Tadi neraka. Mudah surga berataan. Amin ya Allah. Di surga padang nikmat. Dada nang sakit di situ. Dada di surga tuh sakit parut, behiraan dada, sakit gigi dada juga. Tak ikut ilat dada juga. Di dalam tafsir Sawi Jalalain itu kan sampai apa namanya sayur pahit itu apa namanya? Pari, gurulah pari. Pari itu munya masuk surga. Pari itu asalnya murun berubah menjadi hulwun. Saking kadadanya pahit di surga. Di surga tak ada pahit. Nyaman manis. Kamu ada kemasam tuh. Jadi pari yang pahit itu manis. Manis. Kalau kita beludah itu pahit. Maras tuh akan dibunguli. Makan sangkaan nyaman pari itu. Sekalinya pahit catuknya kuitannya. Nah, kemudian ngulang sambungannya nih. Kemudian surga berataan amin. Ada 4 juga nah. Jadi amalannya ada 4. Keempat perkara, ada 4 perkara aturannya. Yang pertama berbuat kebajikan. Kebajikan tuh ihsan. Ulun ada melihat di dalam kitab Dasuki. Bagus tafsir di Dasuki itu. Nang hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi jar al muradu bil ihsan al awal yang dimaksud dengan ihsan yang pertama nang hal jazaul ihsan ilal ihsan atau hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan ila bil ihsan. Nah, itu di dalam Dasuki itu ihsan yang pertama itu adalah qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ihsan yang paling tinggi, berbuat baik untuk diri rohani dan jasmani adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur
Rasulullah. Itu ihsan yang paling tinggi. Itu ihsan yang paling tinggi untuk diri kita. Apalagi imba itu sembahyang, imba itu puasa, imba itu berzakat, imba itu haji. Aduh, ini semakin banyak ihsannya ke diri kita. Yang paling tinggi ihsan itu. Jadi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Nah, ilal ihsan itu apa? Wal muradu bil ihsan asani dukhulul jannah. Dukhulul jannah. Ini kisah surga loh nih. Kisah surga nih. Kita memahami apa yang ditulis oleh musannif. Jadi mun hendak masuk surga kuncinya al ihsan. Ihsan yang paling tinggi kalimatul iman, kalimatut thayyibah, miftahul jannah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudahan kita mati mengucap 2 kalimat syahadat. Amin. Ini pandang dijaga nih, dijaga iman dijaga. Hidupnya beriman. Kullu mukmin dakhalal jannah. Ya kan? Wa in sarak, wa in zana, wa in syarab. Asal mati beriman. Cuma kita kadang mana handaki pengtaran set. Kita kepingin masuk surga bigairil hisab wa bigairil iqab. Di padang mahsyar jangan dihisab, sirata mustaqim jangan gugur. Itu kalau kehendak kita dukhulul jannah bi ghairi hisab wa bi ghairi iqab. Itu kehendak kita. Itu kehendak kita. Jaga iman jaga. Al iman miftahul jannah. Jadi sekali lagi dikehendaki kebajikan di sini adalah al ihsan bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua kasih itu kah? Kasih akan aulia Allah. Jadi orang-orang aulia Allah, kekasih Allah. Kita kada tahu kekasih Allah yang mana orangnya. Cuma kita yakin pada diri orang beriman. Yang kedua di diri orang berilmu plus orang beriman. Di situ ada aulia Allah. Ada orang yang dipandang Allah, yang dikasihi Allah. Oleh karena itu maka kita kasihilah seluruh orang beriman. Ya kah? Innallah waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang yang beriman. Ujar Imam Syafi'i, seandainya orang alim itu bukan wali, niscaya nang mana lagi nang wali. Nah, kan innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Jadi oleh karena itu orang beriman, orang alim, nang zahir aja nah. Orang beriman kita beriman bertaat. Ya kan? At-talib wal matlub. Ya kan? Wa kulluhuma mu'min. Nggih. Sidin guru, sidin orang alim. Anu ziyadah wahid, tambahi satu. Ya kan? Lebih kita hormati. Kita hormat seberataan orang beriman, kita boleh melebihkan orang alim daripada yang lain. Karena bukan ziyadatul iman, inya ziyadatul iman wal ilmnya. Ada ilmunya inya. Nah, jadi sama itulah. Harapan apa yo harapan? Mudahan dapat syafaat. Ada ulun lihat di dalam hadis. Tuh kumpul nih di surga. Jadi ujar Tuhan, kayak apa janjiku? Kan itu tuh, kayak apa janjiku? Ujar nang di surga tuh benar janji pian. Artinya orang yang kada beriman di dalam neraka, orang yang maksiat di neraka, orang yang beriman ke surga, orang yang taat ke surga. Surga ini penuh nikmat, benar janji pian. Jadi Tuhan ini ucap, adakah lagi nang kurang? Bahkan gambar kayak kita juga ya tamu ta. Kita anu mun apa-apa bahabar ja. Nggih, sikat gigi udul apa kah?
Gitu, atau belum makan. Nah itu kan kita jadi ampun rumah nih, basa-basi, bahasanya orang basinya seorang. Jadi Tuhan sama itu juga, adakah lagi yang kurang? Berucapan, ya Allah, ada yang kurang, ada yang kurang. Apa yang kurang? Tuhan tuh tahu, cuma betakon itu ilmu zahirin supaya orang lain tahu. Hari ini kita tahu, berdengar. Apa yang kurang? Kuitan ulun kadeda, anak ulun kadeda, desanak ulun kadeda, murid ulun kadeda, kawan ulun kadeda. Inya di neraka. Ya Allah, kada sempurna makan ulun, kada sempurna nyaman di surga mun kuitan di neraka. Ujar Tuhan, ambili. Malaikat, ambili. Nah inilah barangkali nomor kedua mengapa kita mengasihi aulia Allah, mengasihi orang alim, orang saleh. Mudah-mudahan kita kada tahu berkat mereka kita dapat syafaat mereka. Itu barangkali amalan aturan surga ini. Mengapa nomor dua kita mengasihi orang wali. Sapaat buntung ay sapaat. Ulun pernah haulan guru bangil dibawa orang. Inggih sekalinya ulun tertinggal KTP di Martapura. Apa sudah di Nur Samsudin? Samsudin Nur. Apa sudah naik ke pesawat? Sangkaan ada di tas, sekalinya tertinggal. Astagfirullah. Gitu. Datangi nang kepala rombongan ki apa ulun ini nah. Tenang aja guru Anwar, pian iringi ulun aja. Iringi ulun. Mah iringi tenang. Gitu. Ada tahu tuh kayak apa caranya di pesapaat tak? Gitu. Ada adul ada tahu juga Bang. Anu adul mah umpati kami. Gitu. Alhasil masuk pesawat ulang. Buliknya di tujuan. Tanpa KTP. Tanpa SIM istiinka. Alhamdulillah sapaat ngaran. Orang kada boleh liwat, sidin kawal liwat. Anu desanaknya basit. Nya belum tuntung lagi jumbetan basit tak. Gitu. Kada boleh lewat. Sekalinya ulun ading basit jar. Lupa liwat tas sambat basit aja. Mudahan paham pandirulan. Artinya kita percaya di syafaat. Syafaat itu artinya syapun itu ganap itu artinya dua karena kita punya ganjil saurangan tapi hasad kita untung ada orang nang mamaraki kita nabi wali lalu berdua jadinya berdua asal beilang ke rumah presiden ke rumah nang gubernur kah kan dibuka yuk orang siapa gitu tak inta ya apa berpikir cari patuhan gubernur patuhan presiden berdua lawan presiden di muka ada lihat CCTV ini tak anu nih masuk tak umpat juga nang asalnya saurangan kada masuk hidup ini jangan saurangan. Cintai orang saleh. Berkat orang saleh jadi syafaat kita kena di negeri akhirat. Mudahan surga berdataan. Dua sudah. Kemudian ulang yang ketiga. Yang ketiga kah? Mengerjakan segala suruh Allah Ta'ala. Ini pepalingan tadi. Tadi kan menjauhi seluruh larangan. Ini pulang hendak surga gawi seluruh apa? Suruhan. Memang takwa itu isinya dua, junjung perintah, jauhi larangan. Dengarkan ulang. Al ilmu wasilatun ila taqwa, wa taqwa wasilatun ilal jannah. Kisah surga loh nih. Ilmu jadi wasilah kepada takwa. Dengan ilmulah kita junjung perintah, dengan ilmulah kita menjauhi larangan. Mun kada be ilmu, kenapa nang dijunjung? Barang yang dijunjung kada tahu. Mun kada ada ilmu, di mapa kita menjauhi larangan. Napa nang kada boleh. Ya nang amalkan 3H, halal haram antum. Tuh kada belampu ngarannya. Kada be ilmu, al ilmu nur, ilmu tu lampu.
Nah, jadi oleh karena itu al ilmu wasilatun ila taqwa, at taqwa wasilatun ilal jannah. Jadi apa perintah Tuhan kita gawi, apa larangan Tuhan kita tinggalkan. Mudahan kita selamat dari api neraka, mudahan kita surga sama itu. Nah, kemudian pulang yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, kenapa? Memberi kepada segala orang yang meminta. Mudahan kita pemurah. Amin. As-sadaqah tadullu sahibaha ilal jannah. Sedekah itu membimbing gaet apa ngarannya yang orang-orang berhaji berumrah itu apa? Gaet mutawif ada lagi apa? Tour leader. Iqbal hafalnya tour leader. Kita kada mau kada tour leader nih. Mun kada tour leader nih bisa sesat ke neraka. Bisa sesat ke kiri. Ya Allah, di antara tour leader kita, di antara gaib kita, di antara yang menuntun kita, menarik kita ke surga adalah sedekah kita. Itu yang membimbing kita kaina. Nah, ini mairit kita membimbing kita. Nah, jadi beruntung orang yang pemurah. Beruntung orang yang ketujuh bersedekah. Nang nyata dahulu pemurah lawan anak bini, pemurah dengan keluarga, pemurah dengan jiran tetangga. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita ini ada hablun minallah, ada hablun minannas. Kita pun kada biris hablun minannas, hablun minallah ngalih. Biar mati syahid cuma ada hutang. Ya kan? Biar penyembah yang cuma durhaka lawan kuitan. Ya kan? Ngalih naik. Terhalang oleh horizontal, maka vertikal bermasalah. Hablun minallah bermasalah karena kita kada biris hablun minannas. Nya aqimus salah wa atuz zakah. Ya kan? Coba kita lihat hari raya. Hari raya Idul Fitri, ada fitrahnya, ada puasanya, ada fitrahnya. Hari raya haji, ada hajinya, ada kurbannya. Nah, inilah mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, kemudian lagi akan sisa dua lagi lah. Sisa dua, adapun yang ke-9 dengan adapun yang ke-10. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah, mudahan mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim